Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel ini dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan di video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Nah, kali ini aku mau menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Oke, langsung aja kita mulai ya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam. Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan pancaran dari Pancasila, di mana 4 pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup 4 aspek kehidupan bernegara. Di antaranya, yang pertama, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang politik. Pokok-pokok pikiran pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila yang merupakan landasan kehidupan nasional bidang politik di negara Indonesia. Di antaranya, 1. Terdapat di dalam pasal 26 ayat 1. Yang kedua, terdapat di dalam pasal 26 ayat 2. Yang ketiga, terdapat di dalam pasal 27 ayat 1. Dan yang terakhir, terdapat di dalam pasal 28. Dengan demikian, pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bidang politik harus berdasar pada manusia, atau dengan kata lain, pembuatan kebijakan dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan. Sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang ekonomi. Pokok-pokok pikiran yang merupakan penjabaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila yang merupakan landasan dari sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional di antaranya. Yang pertama, terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Yang kedua, terdapat dalam pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang terakhir, terdapat dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan akan dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang sosial budaya. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan landasan bagi pembangunan bidang kehidupan, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Di antaranya,
Yang pertama terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua terdapat pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Yang ketiga terdapat di dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2. Dari penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia harus mewujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, yang harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional atau HANKAM. Pokok-pokok pikiran yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila dan merupakan landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Di antaranya, yang pertama terdapat dalam pasal 27 ayat 3, yang kedua terdapat dalam pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 5. Berdasarkan penjabaran di atas, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang di dalamnya diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi warga negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan, atau yang dapat diartikan yang berbasis pada moralitas kemanusiaan, sehingga kebijakan yang terkait terhindar dari pelanggaran HAM.